Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tentunya jemaat yang luar biasa juga. Saya hari ini sungguh bersuka cita dan bersyukur karena bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Nah, sebelum ibadah hari ini mulai, saya mau membacakan beberapa informasi bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kami mengundang untuk jemaat GMS Surabaya, khususnya buat para pengusaha serta kaum profesional. God Favor in Marketplace hadir kembali untuk kita bisa berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 mulai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bawa setiap kerinduan dan pergumulan dalam bisnis maupun pekerjaan Anda ke dalam hadirat Tuhan, tentunya dengan tidak jemu-jemu. Nah, Zoom ID bisa Anda dapatkan di Connect Group Leader Anda atau bisa lihat nanti di Instagram @gmssby. Pengumuman berikutnya akan diadakan Elevate Together Kids ya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 dengan tema All About Jesus. Nah, ini akan juga menggunakan aplikasi Zoom. Mari Bapak Ibu atau para orang tua dapat mengikut sertakan anak-anak Anda untuk bisa mengikuti acara ini. Password dapat diperoleh melalui Instagram @eaglekidsSby atau WA Center 089 520 111 988. Minggu depan adalah Minggu Diakonia. Persiapkan diri Anda untuk memberikan yang terbaik. Nah, saya ajak kita bisa pejamkan mata, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Haleluya. Selamat datang Allah Roh Kudus di tempat ini. Selamat datang juga bagi setiap jemaat-Mu yang mengikuti dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya ketika orang percaya berkumpul Tuhan, maka Engkau akan hadir. Kami nantikan kehadiran-Mu, kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari ini kalau kami masih sehat, kami masih hidup, bahkan kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Itu adalah suatu kasih karunia yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu itu nyata bagi setiap kami Tuhan. Dan ajarkan bukan cuma hari ini Tuhan, tapi hari-hari ke depan untuk kami selalu bergantung, untuk kami selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya, kami tidak pernah ragu akan kasih setia-Mu Tuhan. Kami tidak pernah ragu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya, kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau. Bahkan ketika firman-Mu dibagikan Tuhan, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, biar firman-Mu itu yang menjamah kehidupan setiap kami, biar firman-Mu yang mengubahkan hidup setiap kami Tuhan, supaya kami tahu kami menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami siap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, mari siap kita yang bersuka cita pagi hari ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian terbaik kita di hadapannya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. katakan Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa
Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Setiap kita yang percaya mujizatnya dari tempat ini bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Setiap kita percaya bahwa kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Yesus. Percaya, katakan amin. Sekali lagi percaya, katakan amin. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi katakan Yesus kaulah. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai paling luar biasa buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. We just want to give you praise. Memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Thank you Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, immortal.
Jesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Shakira baba baba la 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 maya la la maya, shakira la 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 ya la maya se, kira la 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 la, shira la 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 la, kira la la maya la maya se, la 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 maya, shakira la 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 maya. We love you, Jesus. And I will sing forever. Jesus, I love you. Makasih buat kasih-Mu Tuhan. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hirabaya shakarabaya sa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
dia, mari sembah dia. Mari sembah dia. Haleluya. 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 Engkau maha besar, Engkau maha mulia. Kami agungkan Engkau. Terima kasih. Haleluya. 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 Dengan kerendahan hati kami datang di dalam hadirat-Mu. Dengan penuh kerinduan kami bisa berjumpa dengan Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Menjadikan kami lebih lagi mau mendekat kepada Engkau. Biarlah terimalah setiap pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya kepada Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami ingin kami sembahkan. Karena itu, terima kasih untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Adalah suatu kehormatan, adalah suatu kebanggaan, adalah suatu kerinduan kami. Untuk setiap saat kami bersekutu dengan Engkau. Kuduskan hati pikiran kami. Kuduskan setiap roti dan anggur. Kuduskan hamba-Mu memimpin perjamuan kudus ini. Silakan Engkau beracara. Kuduskan ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadi pada waktu puji-pujian, saya merasakan hadirat Tuhan kuat sekali. Saya menangis, bukan menangis karena susah, tapi menangis karena merasakan hadirat Tuhan. Menangis karena sukacita. Berapa banyak hatimu saat ini galau, khawatir, takut mendengar berita-berita dunia. Tadi Tuhan katakan, tenang anakku, aku tahu keadaanmu. Aku selalu menyertai-Mu. Tidak hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang dan untuk selama-lamanya. Kasih-Ku tidak berkesudahan, yang selalu baru. Hadapi semua dengan ucapan syukur. Aku tahu kekuranganmu, tapi aku taruh iman yang sebiji sawi, yang sanggup mengalahkan segala sesuatu. Aku sedang menebus Engkau dengan darah-Ku yang sangat mahal. Untuk apa? Bukan hanya untuk keselamatan, tapi bertekunlah, berjuanglah dalam menghadapi segala situasi yang ada. Untuk engkau merasakan bahwa semua itu bukan karena hasil usahamu, bukan karena kuat gagahmu, tapi Roh-Ku yang akan bekerja. Saya dapatkan beberapa hari lalu Pri Zakaria dan Elizabeth yang mandul. Tapi Tuhan melalui malaikatnya mengatakan bahwa engkau tidak akan mandul, engkau akan menghasilkan anak keturunan. Berbanyak engkau merasa situasi sekarang ini, engkau mandul mungkin pekerjaanmu, ekonominya, engkau tidak punya anak rohani terutama. Tapi Tuhan katakan, ada saatnya engkau mandul, engkau akan beranak, bercucu. Ada buah-buah roh yang baik, ada hasil kesuksesan yang akan engkau capai pada waktu-waktu akan datang. Sekarang belum tiba, tapi saatnya, kalau sudah waktunya, sudah engkau siap, aku akan bertindak, aku akan memberkati engkau. Sehingga engkau akan melahirkan banyak ide-ide yang baru, terobosan baru, jalan yang baru, usaha yang baru, kesembuhan, pemulihan dalam keluarga. Itu so kecil di dalam aku, kata Tuhan. Tapi percaya, yakin bahwa dalam dirimu ada potensi yang besar, yang sanggup melampaui segala akal, yang sanggup menerobos virus, sanggup menerobos kesulitan ekonomi. Untuk engkau melangkah bersama dengan aku, kata Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kasih Kristus kepada engkau. Penindasan, sakit, penyakit, virus, kuasa kegelapan, aku ada selalu bersama denganmu. Aku tidak akan mempermalukan engkau.
Karena pertemuan adalah sesaat. Ada saatnya virus ini akan berhenti. Entah kapan, aku tahu waktunya yang tepat. Karena itu layaklah kita mengucap syukur. Kita berterima kasih. Begitu jutaan yang Tuhan sudah lakukan diri kita. Sehingga terbiasa. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jangan mau banding-bandingkan dengan berkat orang lain, kesuksesan orang lain. Tekuni. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ingat akan engkau. Yakinlah bahwa dirimu berharga di mata Tuhan. Yakinlah bahwa ada potensi yang besar yang selama ini mungkin engkau belum tahu, yang selama ini engkau belum maksimalkan akan bekerja dalam hidupmu. Engkau yang dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Allah berkuasa untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan dengan kita taat dan setia. Karena itu berdoalah, baca firman setiap hari, mesbah keluarga. Itu sabda Tuhan, pesan-pesan Tuhan, janji-janji Tuhan yang akan menguatkan imanmu. Yang ada terobosan baru yang engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadamu hingga pada hari Tuhan. Karena itu berpegang teguh pada kekayaan iman. Jangan goyah, pasti kita bisa berhasil. Karena itu jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita merasa sudah jenuh, sudah bosan dengan ibadah online sebentar ini. Tapi mari kita saling memperhatikan satu dengan lain, saling mendorong di dalam kasih, saling menasehati, dan semakin giat di dalam melakukan pekerjaan yang baik menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Yakinlah bahwa hidupmu pasti berubah menjadi lebih baik di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Tuhan dengar doa setiap anak-anak-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan. Hindarkan dari virus corona berdarah. Masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, pelayanan Kau berkati mereka. Keuangan mereka, masa depan mereka, masalah Kau buka jalan. Urapan-Mu menyertai mereka, hikmat, pengetahuan ada dalam diri mereka untuk mereka melangkah maju. Kalau engkau sudah berdoa, mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Tuhan, kami berseru kepadamu pada waktu kesesakan, pada waktu kesukaan, dan kami percaya Engkau akan meluputkan kami dan hidup kami akan memuliakan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami menghadap kepada Engkau dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Hati yang telah disucikan, dibersihkan dari yang jahat. Kuduskan hati kami, layakkan kami untuk kami bisa menikmati persekutuan yang akrab dengan Engkau. Semakin hari semakin tambah volume kami dalam kualitas, dalam kuantitas, dalam berdoa, dalam merenungkan firman, melakukan firman siang dan malam. Kami rindu Engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Engkau. Kami satu adanya Tuhan, satu tujuan untuk memuliakan Engkau. Biar kami memiliki roh yang menyala-nyala, semangat yang berkorbar untuk kami tidak pernah menyerah. Kami maju, kami percaya, kami yakin sepenuhnya berhidupku akan berubah. Kami tidak mandul lagi, tapi akan kembali kehamilan dan akan menghasilkan keturunan ilahi, menghasilkan buah-buah roh yang baik, menghasilkan prestasi yang gemilang di tahun-tahun yang akan datang. Kami percaya, kami serahkan hidup kami, masa kami, depan kami ke dalam tangan-Mu. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita ambil roti yang satu ini. Angkat roti yang satu ini. Betapa tubuh Kristus, Dia menghargai pengorbananmu, Dia menghargai pelayananmu, Dia menghormati apa yang kau lakukan selama ini, dan Dia memaafkan segala kekuranganmu. Kalau engkau percaya, engkau diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberkati orang lain. Engkau menjadikan angkatan yang tidak meminta-minta, tapi keturunan yang akan memiutai. Kalau engkau percaya,
mengangkat roti ini, Engkau bisa menghargai orang lain. Engkau bisa memenangkan jiwa-jiwa sesuai dengan amanat agung. Hidupmu akan diberkati, percaya. Mari makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saya terima kasih, angkat cawan dengan tangan kanan, letakkan tangan kirimu dadamu. Mari minumlah dengan iman dan yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Letakkan anggur dan roti. Tuhan terima kasih sekali lagi untuk pernyataanmu, untuk kasihmu, untuk perhatianmu, untuk semua yang sudah Engkau berikan. Yang terbaik, bahkan untuk sekarang dan mau akan datang. Mampukan kami tidak hanya berjawab kudus ini, tapi kami bisa berfellowship dengan Engkau setiap saat, setiap waktu. Kami berkomunikasi dengan Engkau, tidak hanya pada waktu kami ada masalah. Selagi kami diberkati, selama kami sukacita, kami tetap mau mengucap syukur. Ingat akan kebaikan-Mu, kami tahu berterima kasih. Jadikan kami saran berkat, kuatkan, teguhkan setiap umat-Mu, untuk mereka bahagia bersama Engkau. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu ini bukan cuma sekedar liturgi ataupun rutinitas bagi setiap kami Tuhan. Tapi ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa hidup kami adalah hidup milik Kristus Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi setiap kami. Selama-lamanya Tuhan, iman kami akan tetap bergantung kepadamu sepenuhnya Tuhan. Kami tidak pernah meragukan Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan mungkin hari-hari ini Tuhan, kami mengalami banyak tantangan di dalam kehidupan setiap kami. Tapi kami tahu, kami tidak akan pernah mandul karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan menghasilkan banyak sekali buah-buah di dalam kehidupan setiap kami. Buah-buah roh itu akan selalu muncul di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Buah pekerjaan kami, buah pelayanan kami Tuhan. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang manis Tuhan. Bukan cuma bagi diri kami secara pribadi, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang belum mengenal kami Tuhan, mereka akan mengalami kasih Kristus lewat kehidupan setiap kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Biar tubuh dan darah-Mu mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami terus senantiasa ingat bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan tidak akan pernah membuat setiap kami untuk jemu, selalu bersekutu, beribadah. Walaupun mungkin kami masih mengikuti secara online Tuhan, tapi hati kami sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau Tuhan, merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Persembahan yang terbaik kepadamu Tuhan. Bukan cuma waktu kami, bukan cuma harta kami, tapi lebih daripada itu Tuhan. Seluruh tubuh jiwa roh kami, hidup kami berikan seluruhnya kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan sukacita dan tulus Tuhan, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau akan menyediakan berkat-berkat yang terbaik bagi kami Tuhan. Yang sorga punya, Engkau akan curahkan dengan begitu limpahnya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, juga persembahan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, saya percaya hari ini semua kita diberkati. Dan dimanapun kita berada, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebentar saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan saya percaya firman Tuhan, perkataan Tuhan itu akan memberkati kita semua. Sebelumnya terima kasih untuk Pastor Yusuf, Pastor Caleb yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Oke, saudara, tema kita di bulan ini adalah growing in ministry. Kita tahu selama beberapa masa ini kita hidup begitu fokus dengan kehidupan kita masing-masing.
Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya ini adalah momentum ilahi, momentum Allah untuk Tuhan mau berbicara dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak lagi hanya fokus kepada diri kita dan kepentingan kita sendiri. Tetapi mulai fokus untuk kepentingan orang lain. Ini adalah waktu Allah, ini adalah momentum Allah untuk kita mengalihkan pandangan kita, mengalihkan perhatian kita. Tidak lagi fokus kepada diri kita sendiri, tetapi mulai fokus untuk kepentingan orang lain dan kehidupan orang lain. Pelayanan sama seperti penyembahan. Karena di dalam kerajaan Allah yang terpenting bukan apa yang kita lakukan, tetapi yang terpenting apa yang di dalam hati kita. Yang terpenting bukan apa yang kita kerjakan, tetapi sikap hati kita waktu mengerjakan. Sama seperti penyembahan. Penyembahan bukan berbicara tentang bagaimana kita mengangkat tangan kita setinggi mungkin. Atau bagaimana kita pejamkan mata kita. Atau bagaimana kita berlutut. Atau bagaimana kita berbahasa roh. Bukan, penyembahan adalah bicara tentang sikap hati yang mengakui Allah satu-satunya pribadi yang layak kita sembah. Sama dengan itu, pelayanan bukan tentang aktivitasnya yang terpenting. Tetapi pelayanan lebih cenderung kepada sikap hati. Sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang fokus kepada orang lain dan kepentingannya. Saya ulang, sikap hati melayani adalah sikap hati yang mau fokus kepada orang lain dan kepentingannya. Ketika kita dengar kata kepentingan, mungkin saudara bertanya, "Loh Pak, tapi saya ini masih punya kebutuhan. Saya ini masih punya kepentingan yang harus saya kerjakan." Saudara, kebenarannya adalah melayani bukan di saat semua kebutuhan kita sudah terpenuhi. Melayani bukan di saat semua permasalahan kita sudah selesai. Melayani adalah ketika bahkan di saat kebutuhan kita belum terpenuhi, tetapi kita mau mengutamakan kebutuhan orang lain untuk kita layani. Itu adalah prinsip melayani yang Tuhan mau ajarkan buat semua kita hari ini. Mungkin semua kita hari ini masih punya kebutuhan. Dan kebenarannya tidak mungkin dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini kita tidak punya kebutuhan pribadi. Semua kita pasti akan selalu masih punya kebutuhan pribadi. Amin. Dan kalau kita hanya mau melayani di saat kita bebas dari kebutuhan pribadi, kita tidak akan pernah melayani. Kita tidak akan pernah punya sikap hati melayani. Kenapa? Karena fokusnya selalu kepada diri kita sendiri. Satu kali Alkitab cerita tentang seorang Ribka. Eliezer disuruh mencari jodoh untuk Ishak, anaknya Abraham. Enak loh, jadi Ishak itu cari jodoh orang lain yang mencarikan. Saudara hari ini sedang mengalami banyak pergumulan tentang pasangan hidup. Ini Ishak dicarikan jodoh sama Eliezer. Dan Eliezer berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta Engkau menuntun aku kepada orang yang tepat. Menyertai aku di dalam perjalananku ini. Dan Engkau sendiri yang menentukan siapa orang yang tepat untuk menjadi istri Ishak anak tuanku itu. Lalu Ishak berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini tandanya bahwa orang itu adalah orang yang tepat. Eliezer membawa 10 unta dengan semua harta benda di atas punggungnya unta itu. Lalu Eliezer berdoa, kepada siapa wanita yang aku minta minum kepadanya, dia bukan hanya sekedar memberi aku minum, tetapi dia mau memberikan 10 untaku minum. Bukan cuma 1 gelas, tetapi sampai puas. Itu persyaratan Eliezer untuk jodohnya Ishak. Dan intermezzo sebentar, bagi saudara yang mau menentukan pasangan hidup, jangan cuma pilih pasangan yang berkepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi. Dan jangan cuma cari orang yang berwibawa. Bawa Ferrari. Jangan.
Carilah bukan orang yang berkepribadian dan berwibawa. Carilah orang yang punya hati melayani. Amin. Orang yang berani fokus kepada orang lain dan kepentingannya lebih daripada kepentingan pribadinya. Itu persyaratannya Eliezer untuk calon jodohnya Ishak. Dan Eliezer ketemu sama yang namanya Ribka. Diceritakan di Kejadian pasal 24 ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Lalu kembali naik. Jadi Ribka bukan datang iseng di sumur itu, tidak punya kepentingan. Dia punya agenda pribadi. Dia mau ambil air untuk dirinya sendiri. Dia mau ambil air untuk kepentingan pribadinya sendiri. Lalu diceritakan Eliezer berlari. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawab Ribka, minumlah Tuhan. Ribka tidak menjawab, oh minta maaf Tuhan, Anda kehausan, saya juga kehausan. Ini ada sumur, silakan ambil sendiri. Kamu urusi kepentinganmu sendiri, saya urusi kepentingan saya sendiri. Dan semuanya akan berakhir baik-baik saja, silakan. Enggak. Ribka berkata, minumlah Tuhan. Dan lebih mengejutkannya lagi, diceritakan maka segeranya diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk tuan-tuanmu, maaf salah. Juga kutimba air sampai semuanya apa? Puas minum. Ribka punya kebutuhan, dia ambil air untuk dirinya sendiri. Tetapi Eliezer waktu minta air, Ribka mau berhenti sejenak memikirkan kepentingan pribadinya. Dan dia mau penuhi kebutuhan Eliezer dan unta-untanya. Bukankah itu luar biasa? Melayani bukan di saat kita tidak punya kebutuhan. Orang yang punya sikap hati melayani akan berani untuk berhenti sejenak memikirkan kepentingan pribadinya dan berusaha untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri. Ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh orang-orang di dunia ini. Pertanyaan itu berkata seperti ini, apa untungnya buat saya? Kita hidup di dunia yang sangat egois, yang selalu melakukan sesuatu dan sebelum melakukan sesuatu selalu tanya, apa untungnya buat saya? Saya akan bantu kamu, tapi apa untungnya buat saya? Kita hidup di dunia yang selalu melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Kalau itu menguntungkan, maka saya akan kerjakan dengan segenap hati. Kalau itu tidak menguntungkan saya tidak akan mengerjakannya dengan segenap hati. Atau bahkan saya tidak akan melakukannya, karena itu tidak menguntungkan buat saya. Ribka tidak bertanya sama Eliezer, saya akan bantu kamu, tapi ya saya melihat harta di unta-untamu itu. Saya akan beri minum unta-untamu, tapi saya minta emasnya sedikit ya. Enggak. Ribka punya sikap hati yang melayani yang sungguh total. Mentalitasnya bukan kepada keuntungan pribadi, tetapi kepentingan orang lain. Amin. Dan kita dipanggil saudara, bukan untuk mencari keuntungan pribadi kita sendiri. Kita dipanggil untuk mementingkan kebutuhan orang lain. Mentalitas kerajaan Allah adalah mentalitas seorang pelayan dan bukan seorang pekerja. Apa yang membedakan seorang pelayan sama pekerja? Seorang pekerja itu melakukan sesuatu untuk upah. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kita akan interview, lalu kita akan membuat kesepakatan.
saya punya keahlian seperti ini, dan sang pewawancara akan, oke, saya sudah lihat CV saudara, dan gaji yang kita bisa beri buat kamu adalah sekian. Untuk saudara memutuskan mau atau tidak, saudara kan menimbang, saya punya kemampuan dan saya akan diberi upah segini, saya tahu job desk saya, oke, saya rasa layak untuk saya kerjakan, layak untuk saya bekerja di perusahaan ini. Maka saudara setuju dan saudara mulai bekerja. Seorang pekerja melakukan sesuatu untuk upah. Apakah salah? Nggak selalu salah sebenarnya. Tapi ada mentalitas yang lebih tinggi dari itu. Mentalitas bukan untuk upah, tetapi untuk kasih karunia Tuhan yang lebih tinggi. Saya jelaskan lebih lanjut. Satu kali di Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai yang ke-16. Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan, saudara. Seorang tuan mencari seorang pekerja. Ada 5 kloter pekerja. Pekerja yang pertama, yang paling pagi jam 6 pagi. Pekerja yang kedua jam 9 pagi. Pekerja yang ketiga jam 12 siang. Pekerja yang keempat jam 15, jam 3 sore. Pekerja yang kelima jam 5 sore. Ini perumpamaan, saudara harus melihat konteksnya. Konteks terdekatnya itu adalah di Matius pasal 19. Tuhan Yesus ketemu sama orang muda yang sangat kaya sekali. Orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau sempurna. Apa yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan Yesus singkat berkata, oke, jual hartamu, ikut aku. Orang muda yang kaya itu akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, lebih gampang seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya. Lalu dari cerita itu Petrus tanya, Tuhan, saya sudah menjual harta saya. Saya sudah meninggalkan ayah dan ibu saya dan mengikutmu. Dan Petrus mengeluarkan sebuah pertanyaan yang agak lucu buat saya. Lalu apa upah saya? Lalu apa yang akan saya dapatkan? Saya sudah meninggalkan semuanya. Apa yang saya dapatkan? Yesus menjawab Petrus berkata, kamu akan duduk bersama dengan aku. Dan bukan hanya itu, engkau akan menerima 100 kali lipat di dunia ini. Wow, Petrus senang itu. Lalu Yesus melanjutkannya dengan perumpamaan ini. Karena Yesus gak selesai dengan jawaban itu, Yesus melanjutkannya dengan perumpamaan ini. Satu kali ada seorang tuan yang mencari seorang pekerja. Yang pertama, ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Matius pasal pertama ayat yang kedua. Dikatakan di situ ketika mereka apa? Ada kata apa? Sepakat. Jadi yang pekerja yang pertama ini dikatakan sepakat. Orang yang paling mampu dan orang yang paling mampu ini punya posisi, punya hak untuk bertanya, apa upah saya? Tuannya berkata, aku akan beri kamu 1 dinar. Oke, saya setuju, saya akan pergi. Lalu diceritakan di ayat yang keempat, jam 9 dan jam 12 dan yang jam ketiga, tuannya pergi lagi, cari. Dan tuannya tidak lagi gunakan kata sepakat. Tuannya menggunakan kata, apa yang pantas aku berikan kepadamu. Jadi masih bisa berharap nih pekerja yang jam 12, jam 9, jam 12 dan jam 3 masih bisa berharap bahwa dia akan mendapatkan upah. Bisa mengerti maksud saya? Sekalipun gak tahu berapa, tapi pasti dapat upah karena tuannya berjanji, aku akan berikan kamu apa yang pantas buat kamu. Gak lagi kata sepakat. Lalu yang jam 5 ini yang paling unik. Ayat 7
tuannya tidak berkata apa-apa soal upah. Tuannya datang kepada yang kloter yang kelima, bertanya, kenapa kamu tidak kerja? Karena tidak ada orang yang memperkerjakan kami. Karena mereka begitu lemah, gak layak dipilih. Betul? Gak layak dipilih. Semua orang sudah selesai bekerja. Ini yang jam 5 masih menunggu, berharap ada orang yang memilih dia. Lalu tuannya berkata seperti ini, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Dan tuannya tidak bicara sama sekali tentang upah. Jadi yang jam 5 ini, ya sudahlah, tuanku ini memberi kesempatan aku untuk bekerja, aku akan bekerja. Lalu di akhir ceritanya ini yang mengejutkan. Semua dipanggil. Dimulai dari yang jam 5 sore, kerja cuma berapa jam? 1 jam. Dia diberi 1 dinar. Yang jam 3 dipanggil diberi 1 dinar. Yang jam 12 dipanggil diberi 1 dinar. Yang jam 9 dipanggil diberi 1 dinar. Yang jam 6 pagi agak kegeeran. Yang jam 5 yang kerja 1 jam saja diberi 1 dinar. Saya kerja 12 jam. Jadi 12 jam kali 1 dinar, saya akan dapatkan 12 dinar. Oke lah, saya diskon 50% saja, saya akan dapatkan 6 dinar. Jadi dia punya standar, saya akan dapatkan 6 dinar. Tetapi tuannya berkata, ini upahmu 1 dinar. Kecewalah dia. Kenapa? Karena dia berharap lebih. Dia lupa, dia sudah sepakat dengan 1 dinar. Jadi dia tidak bisa berharap lebih. Kalau kita ditanya, kalau saya tanya hari ini, siapa yang mendapatkan lebih banyak dari semua kloter itu, kloter yang terakhir sampai kloter yang pertama sampai yang terakhir, siapa yang mendapatkan kasih karunia lebih? Tentu yang paling terakhir yang mendapatkan kasih karunia lebih. Setuju? Setuju? Yang pertama tidak mendapatkan kasih karunia-Nya. Dia mendapatkan upahnya. Dengar saya baik-baik. Seorang pekerja layak mendapatkan upah. Seorang pelayan layak mendapatkan kasih karunia. Saya ulang lagi, seorang pekerja layak mendapatkan upah, apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi haknya, dia akan layak mendapatkan haknya. Tapi seorang pelayan yang tidak fokus kepada upah, yang tidak fokus kepada dirinya sendiri, yang tidak tanya apa upahku, apa keuntungan yang aku bisa dapat. Aku sudah meninggalkan semuanya, apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupku. Aku sudah melayani Tuhan, apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupku. Seorang pelayan tidak akan pernah mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Seorang pelayan tidak akan pernah mempertanyakan apa untungnya buat saya. Justru ketika kita tidak bertanya apa untungnya buat saya, di situ kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa beri ruang Tuhan untuk memberikan lebih dari apa yang mampu kita pikirkan, yang mampu kita doakan. Kasih karunia yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi Tuhan berikan buat kehidupan kita. Kasih karunia diberikan untuk pelayan, bukan untuk pekerja. Dan saya berdoa semua kita pelayan di gereja Mawar Siaran. Dan kalau saya berkata pelayan bukan hanya orang-orang yang full timer, tetapi jemaat gereja Mawar Siaran Surabaya punya mentalitas pelayan dan bukan mentalitas pekerja. Ada amin? Apa yang tidak bisa diberikan atau belum diberikan manusia kepada kita, dengar saya baik-baik. Apa yang tidak atau belum diberikan manusia kepada kita sebagai balasannya, itu ruang Tuhan untuk memberikan kasih karunia-Nya buat hidup kita. Justru
Semakin saudara melakukan sesuatu dan tidak dibalas, bersukacitalah. Karena kita sedang mengizinkan Tuhan untuk memberikan kasih karunia-Nya buat kehidupan kita. Apa yang kita tidak layak. Jadi kalau saudara berbuat sesuatu dan asyir, kalau lagi senyum dan tidak dibalas, tolong jangan sakit hati. Karena Tuhan yang akan membalas senyum kita. Dan apa yang Tuhan balas jauh lebih besar dari apa yang mampu manusia kerjakan buat kita. Kalau saudara seorang pekerja, jangan punya mentalitas pekerja di perusahaan saudara tempat bekerja. Saya akan kerjakan job desk saya saja dan sisanya urusan orang lain. No. Kita dipanggil untuk pelayan. Jangan punya mentalitas saya kerja di sini untuk memperkaya, untuk membuat lebih kaya bos saya. No. Kita nggak dipanggil dengan mentalitas seperti itu. Kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Orang tua yang hari-hari ini semakin sibuk mendampingi anaknya learn from home, saya juga mengalaminya. Tolong jangan punya statement yang negatif. Saya sudah bayar uang sekolah, kenapa saya dibuat repot sama sekolah? Kita harus punya mentalitas seorang hamba pelayan. Ada amin. Apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Selalu berdampak. Selalu berdampak. Makanya Paulus tidak bertanya lagi seperti Petrus, apa upahku? Aku sudah meninggalkan segala sesuatu, apa upahku? Paulus berkata di 1 Korintus pasal 9 ayat 18. Dia berkata seperti ini, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Paulus berkata, inilah upahku. Aku memberitakan Injil tanpa upah. Itu upahku. Karena waktu aku tidak memperhatikan upah, tidak mengharapkan upahnya, justru aku menerima upahnya, kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Aku dipilih bukan karena aku layak. Aku dipilih karena kasih karunia. Dan aku mengerjakannya dengan kasih karunia juga. Ada amin. Kita dipanggil mengerjakan untuk orang lain. Bukan dengan upah, tapi dengan kasih. Dan Paulus mengerjakan Injilnya bukan karena untuk mendapatkan kekayaan 100 kali lipat. Paulus mempergunakan semua haknya itu untuk satu tujuan. Karena dia begitu mengasihi. Bukan untuk kepentingan pribadinya. Ini yang saya harus terus ingatkan di dalam diri saya. Saya mau melayani Tuhan. Bukan karena saya ingin kaya. Bukan karena saya ingin terkenal. Bukan karena saya ingin dihormati banyak orang. Saya mau melayani Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan mengasihi umatnya. Upahku ialah aku melayani Tuhan tanpa upah, tanpa penghormatan, tanpa ada satu orang pun yang boleh memberikan saya upah. Karena Tuhan yang akan mengupah saya. Amin. Ada amin. Para pelayan Tuhan hari ini. Ada amin. Dan Ribka akhirnya mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dari apa yang dia mampu terima. Dia terima 10 unta yang membawa harta benda yang sangat penuh. Dan bukan hanya itu saudara. Dia mendapatkan sumbernya, Ishak. Jadi gak pernah habis itu harta kekayaannya. Sekali lagi kalau saya berkata seperti ini, bukan berarti mengarahkan kita fokus kepada upah. Amin. Siapa yang ingin diberkati Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang ingin jadi kaya raya, angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, mulai masuk firman Tuhan di dalam hati kita. Boleh kok, boleh. Pingin kaya itu boleh. Tapi kita ingin kaya untuk memberkati orang lain. Ada amin?
Kita ingin jadi kaya raya supaya kita jadi orang yang bisa bermurah hati untuk orang lain. Tukang parkir cuma 5.000 kita kasih 1 juta. Gak ada yang amin. Tolong jangan dipraktekkan. Nanti ditanya dari mana GMS Surabaya. Semua orang pingin ke GMS Surabaya nanti. Ribka akhirnya mendapatkan bagian yang bukan kecil tapi mayoritas berkat yang tidak terduga dalam kehidupannya. Dia gak pernah bermimpi jadi seorang istri Ishak, keturunan ilahi dari Abraham yang mendapatkan janji Tuhan. Anak pilihan Allah. Tapi saya hari ini mau melanjutkannya dengan caranya Ribka melayani. Coba lihat. Kejadian 24 ayat 20. Kejadian 24 ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi. Garis bawahi kata berlari. Lari sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Bayangkan, ini orang, ini Ribka wanita loh. Ini bukan transgender loh. Ini bukan pramugari yang mencari jodoh baru 6 bulan jadi pramugari karena sebelumnya pramugara loh. Ini benar-benar wanita tulen. Dia kasih minum 10 unta dan dia kasih minum dengan antusias, dikatakan dia berlari. Saudara, 1 unta itu bisa minum minimal itu sekali minum 50 liter. 50 liter. Dan kalau 10 unta itu berarti 500 liter. 1 liter sama dengan 1 kilo. Ini jadi 500 kilo. Kalau seandainya sekali bawa itu bisa bawa 50 liter. Yang adalah 50 kilo. Sekali bawa loh. 25 kilo di sebelah kanan. 25 kilo di sebelah kiri. Ini bukan tipe wanita. Aduh gak bisa nanti kukuku patah. Aduh gak bisa nanti kulitku nanti panas gosong. Saya baru pedicure, manicure dan cukur. Enggak loh. Ini 25 kilo di sebelah kanan, 25 kilo sebelah kiri. Dan bukan kayak pramugari gitu. Dia berlari. Mungkin kayak kalau ini wanita Jawa dia angkat seweknya, dijinjing seweknya, dia berlari. Kalau 500 liter, sekali bawa 50 liter, berarti dia 10 kali bolak-balik. Timba air di sini, isi 50 liter, bawa lari. Ambil lagi. Kerjakan lagi. Pertanyaan saya, kok ya ndak capek? Kok ya ndak lelah? Bukankah wanita itu energinya dan kekuatannya terbatas? Ini 500 kilo, kok tidak capek? Saudara pernah dengar gak kalau ada orang yang ayo melayani Tuhan lebih lagi? Gak bisa Pak, saya capek. Saya lelah. Dalam hidup ini saya sudah burn out, saya sudah kecapean. Saya gak bilang bahwa kita gak boleh istirahat. Enggak, kita harus ambil waktu untuk rest. Tapi rest itu cuma 1 dibanding 6. 1 dibanding 7. Jadi 1 hari dalam hidup kita rest, tapi seumur hidup kita itu untuk melayani orang lain. Dan orang yang melayani, ini yang saya percaya, tidak akan pernah lelah dalam kehidupannya. Orang yang melayani tidak akan mengalami kelelahan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kelelahan dalam hidup bukan karena banyaknya aktivitas dan tugas kita, tetapi karena kita ini seringkali terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Semakin kita fokus kepada diri kita sendiri, dengar ini bebek, semakin kita berpotensi untuk mengalami kelelahan.
Semakin kita fokus untuk orang lain dan kepentingannya, maka kita akan mendapatkan energi yang selalu baru, kekuatan yang selalu baru buat kita. Kaleb, bukan Pastor Kaleb, minta maaf. Kaleb di usianya ke-85 tahun. Di Yosua pasal 14 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. Kaleb berkata seperti ini. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Harusnya ini usia pensiun. Harusnya ini usia di mana dia bisa duduk di kursi goyangnya saya. Menikmati hidupnya yang sementara di dunia ini sambil menunggu Tuhan memanggilnya pulang. Tetapi enggak yang dilakukan Kaleb. Ada bagian yang harus dia kerjakan. Dan karena dia tahu itu fokusnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang Israel yang masih mengembara. Dia mau kerjakan bagiannya. Dan dia berkata seperti ini, pada waktu ini, usiaku yang ke-85 tahun ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Nggak lemah, nggak lemes. Tidak berkata, aku sudah nggak berdaya. Nggak. Aku masih sama kuat seperti kekuatanku pada masa itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow. Orang yang melayani Tuhan tidak mengenal usia pensiun. Kenapa? Karena hidupnya terus termotivasi untuk berbuat sesuatu buat orang lain. Dan semakin dia termotivasi untuk berbuat sesuatu untuk orang lain, kekuatannya akan statis, kekuatannya akan terjaga dengan baik. Dan dia berkata, aku sama kuatnya seperti usiaku 45 tahun. Jantungku masih sama kuat. Walaupun mungkin masih ada ring di jantungku. Ring itu bukan jadi hambatan, tapi justru jadi kekuatan. I am Iron Man. Amin. Dan saya mau tutup dengan ini. Matius pasal 11 ayat 29. Tuhan Yesus berkata di ayat 28, barang siapa yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tahukah saudara bagaimana Tuhan memberi kelegaan buat kita waktu kita berbeban berat dan letih lesu? Ini caranya. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Apa enggak salah? Sudah berbeban berat malah dikasih kuk. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sesungguhnya Tuhan Yesus yang berkata seperti ini loh. Kalau engkau berbeban berat, mari alihkan fokusmu bukan lagi kepada dirimu dan kepentinganmu. Belajar daripadaku. Aku hidup bukan untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Satu-satunya pribadi di dunia ini yang kalau ditanya cita-citanya apa di dunia ini, dan dia menjawab, aku mati untuk seluruh dunia ini. Cuma satu, namanya Yesus. Kalau kita ditanya, apa cita-citamu? Saya mau jadi dokter. Saya mau jadi pendeta yang terkenal. Saya mau jadi seorang insinyur yang kaya raya. Saya mau jadi seperti Donald Trump dan lain sebagainya. Pantas kita mengalami kelelahan. Saya nggak berkata kita nggak boleh punya cita-cita. Tapi kalau cita-cita itu adalah untuk membangun kehidupan kita seorang diri, seperti kita membangun menara Babel, kita akan sampai di satu titik dalam hidup kita akan mengalami kelelahan. Tetapi Yesus berkata, karena aku hidup bukan untuk diriku sendiri dan aku tidak mengalami kelelahan. Aku mau kasih jalan itu buat kamu. Kalau engkau mau mengalami kehidupan yang tanpa lelah, die hard, tanpa pensiun,
belajar daripadaku, pikul lakuk yang kupasang. Engkau akan mendapatkan kesegaran yang selalu baru setiap pagi. Engkau tidak menjadi lelah, tetapi ada kekuatan yang selalu baru dalam kehidupanmu. Waktu engkau fokus kepada orang lain dan kepentingannya, ada energi, ada kekuatan yang terus diperbaharui dalam diri kita. Amin. Saudara bisa tutup Alkitab saudara. Hari ini firman Tuhan berbicara dengan sangat jelas buat hidup kita. Kalau saudara tanya apa untungnya buat saya mau jawab hari ini banyak. Dan bukan hanya banyak, itu adalah pusat kehidupan kita. Waktu kita punya hati melayani, di situ ada kasih karunia Tuhan. Waktu kita punya hati melayani, di situ ada kekuatan dan kesegaran yang selalu baru buat kehidupan kita. Pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan kehidupan saudara? Waktu saya persiapkan khotbah saya hari ini, saya tahu ada begitu banyak yang hari ini saudara sedang beribadah dengan posisi hati yang begitu kelelahan. Hari ini adalah undangan Tuhan buat hidupmu. Kalau engkau berbeban berat dan letih lesu, Tuhan mau berkata hari ini, belajar daripadaku. Untuk tidak lagi fokus kepada dirimu dan kepentinganmu. Untuk belajar fokus kepada orang lain dan kepentingannya. Dan di situ ada kesegaran baru buat hidup. Kalau engkau orangnya hari ini, sebentar waktu kita menyanyikan lagu, menyembah Tuhan sama-sama. Mari semua kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Izinkan kesegaran baru itu lahir di hatimu. Dan izinkan yang pertama-tama, Roh Kudus mengubah fokus hidup kita. Yang tadinya kita fokus untuk diri kita dan kepentingan kita. Kita fokus untuk Tuhan, orang lain, dan kepentingan orang lain. Mari tutup mata kita sama-sama. Ora bakasih kiara bakar. Ku berikan semua yang berharga. Ini kami Tuhan. Semua yang Kalau selama ini kami memegang erat hidup kami dan kepentingan kami, di momen ini kami mau melepaskannya. Dan kami mau persembahkan hidup kami, kekuatan kami, potensi kami. Kami mau persembahkan untuk-Mu Tuhan. Hanyalah bagi kemuliaan. Shinara bakara bakaria Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Shikanara bakariara. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku berikan, kami persembahkan hidup kami. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kalau saudara tahu hari ini engkau letih lesu dan berbeban berat, dimanapun saudara berada, boleh nggak taruh tanganmu di atas dadamu dan ikuti doa saya. Ora pakaria, rapakaria, rapakaria. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku mau datang kepadamu. mau datang kepadamu. Ampuni aku. Ampuni aku Kalau selama ini kalau selama ini aku begitu fokus aku begitu fokus dengan diriku dengan diriku dan kepentinganku. dan kepentinganku.
Aku begitu memegang erat Aku begitu memegang erat kehidupanku kehidupanku dan semua yang aku punya. dan semua yang aku punya. Tapi hari ini Tuhan, Tapi hari ini Tuhan, aku mau datang kepadamu. aku mau datang kepadamu. Aku mau melepaskan Aku mau melepaskan apa yang selama ini menjadi hakku. apa yang selama ini menjadi hakku. Apa yang selama ini jadi fokus hidupku. Apa yang selama ini menjadi fokus hidupku. Aku mau mempersembahkannya Aku mau mempersembahkannya di hadapanmu. di hadapanmu. Aku mau mengakuimu Aku mau mengakui sebagai satu-satunya Allah sebagai satu-satunya dalam Allah hidupku. di dalam hidupku. Tuhan, Tuhan, ini hidupku. ini hidupku. Hidupku milikmu. Hidupku milikmu. Ini semua yang aku punya. Ini semua yang aku punya. Semua yang aku punya milikmu. Semua yang aku punya milikmu. Masa depanku milikmu. Masa depanku milikmu. Semua yang aku banggakan milikmu. Semua yang aku banggakan milikmu. Semua pencapaian yang aku sudah capai itu milikmu. Semua pencapaian yang sudah aku capai itu milikmu. Dan aku mau persembahkan di mezbahmu Tuhan. Dan aku mau mempersembahkan di mezbahmu ya Pakai Tuhan. aku Pakai aku untuk memberkati hidup orang lain. untuk memberkati hidup orang lain. Pakai aku Pakai aku untuk melayani kepentingan orang lain. untuk melayani kepentingan orang lain. Mulai dari hari ini Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Aku persembahkan hidupku kepadamu. Aku persembahkan hidupku kepadamu. Amin. 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 Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Tapi Engkau belum selesai bekerja buat kehidupan kami masing-masing. Kerjakan hidup kami terus. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, Engkau kerjakan dengan seutuhnya dan sepenuhnya. Karena kami ini milik-Mu dan Engkau milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Mari sembah Dia. Hanyalah bagimu. Mari nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Hanyalah bagi kemuliaan. Mari nyanyikan. Ku berikan. Ini doa kami Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu Tuhan. Hanyalah untukku. Hanya bagi Aku memberikan sekali lagi bahwa hidupku di hadapan Dia. Ini persembahan kami Tuhan. semua yang berharga, Biarlah menyenangkan hatimu. semua yang mulia, Semua yang mulia. semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu. Ini dari hati kami. Hanyalah untukku. Hanya untuk Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. hanya Bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Jika itu kerinduanmu, beri tepuk tangan, beri sorak-sorai, beri puji-pujian. Katakan aku Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Ini aku Tuhan. Utuslah aku, inilah kami Tuhan. Inilah kami yang berdiri di tempat ini. Walaupun tidak seluruh jemaat ada di tempat ini, tapi tidak kebetulan kami ada di tempat ini. Dan kami yang berdiri di tempat ini berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Sama seperti Engkau memanggil pekerja-pekerja itu untuk bekerja di tempat anggurmu, kebun anggurmu. Kami tidak ingin untuk bernegosiasi karena kami tahu apa yang kami miliki tidak layak untuk kami miliki. Karena kami tahu hidup yang kami punya
diberikan kepada kami. Keselamatan yang kami punya, kami tidak layak untuk mempunyainya. Engkau yang memberikan kepada kami. Oleh karena itu kami dengan segala hormat dan dengan hati yang hancur dan dengan kerendah hati berkata, inilah aku, Master, Tuhan, Kurios, utuslah aku, pakailah aku menurut kehendak-Mu. Bawa aku masuk dalam jalan-jalan-Mu. Biarlah apa yang aku lakukan setiap hari bukan yang aku anggap menguntungkan diriku saja, tapi lebih daripada itu menyenangkan hati-Mu. Inilah aku adalah gereja-Mu. Aku dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Bukan di dalam gedung ini, bukan saat ini, tapi saat aku meninggalkan tempat ini. Saat aku masuk dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada saat-saat itu, waktu-waktu itu Tuhan, tangan ini akan menjadi tangan yang dipakai untuk kemuliaan-Mu. Mulut ini akan dipakai untuk mengatakan hal-hal yang Engkau ingin katakan kepada dunia. Mata ini akan melihat apa yang Engkau ingin melihat dan aku tindak di dalam nama Yesus. Hati ini dipakai untuk mengasihi Engkau dengan segenap kekuatanku. Pikiran ini memikirkan apa yang Engkau ingin aku lakukan dan rencanamu, dan selalu rindu dekat kepadamu. Hiduplah di bawah kuk daripada Tuhan Yesus. Karena di dalam kuk Tuhan Yesus ada penyertaannya, ada keindahan, the beauty of His Majesty. Ada kuasa yang tak habis-habis. Ada pengharapan yang mengangkat segala beban-bebanmu. Ada kasih yang membuat semua yang kau lakukan menjadi worth it. Karena ada urapan dan perjanjian Tuhan di dalamnya. Ketahuilah engkau tidak dipanggil untuk jadi pengikut saja. Engkau dipanggil untuk diutus menjadi utusan kerajaan Allah. Oleh karena itu angkatlah tanganmu jemaat saat ini. Engkau tidak pulang hanya untuk mengakhiri kebaktian. Engkau pulang untuk memulai pengutusan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau diutus pulang untuk berjalan dalam kuasa-Nya. Engkau diutus Tuhan untuk mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Engkau diutus Tuhan di tengah-tengah dunia yang hanya melihat hal-hal yang sulit untuk menyatakan keindahan dan kebaikan dan kemuliaan-Nya. Pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Pulanglah dengan pembelaan daripada Yesus Kristus. Dan bukan hanya pembelaan, Dia memberi engkau tugas dan Dia menyertai engkau. Dan pulanglah dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan ketahuilah saat ini pun engkau jadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, Amin. God bless you. Selamat hari Minggu.